Pada suatu hari, Tuanku Ahmad Salim dari Gujarat berlabuh di Selat Berhalo. Kemudian Ahmad Salim mendirikan pimpinan Belanda yang dipimpinnya berdasarkan ajaran Islam. Beliau bergelar Datuk Paduka Berhalo. Istrinya adalah seorang putri Minangkabau yang bernama Putri Selaras Pinang Masa. Mereka dikaruniai 3 orang anak, 3 diantaranya telah pun menjadi datuk di wilayah sekitar Kuala. Hanya si bungsu yang bernama Orang Kayu Hitam. Orang Kayu Hitam lebih memilih memperluas kekuasaan ayahnya sampai ke pedalaman. Kakanda, Kakanda. Ada apa, Dinda? Wajahmu terlihat sangat murung. Aku hanya sedikit khawatir. Aku ingin mengumpulkan semua anak-anak kita. Baiklah, akan kumpulkan anak kita satu persatu. Anak yang pertama, masuklah. Wahai anakku yang pertama, kulihat hidupmu sudah sangat bahagia dan kau telah menjadi datuk. Terima kasih kau telah memberikanku keturunan yang sangat manis. Terima kasih, Ayahanda. Anakku yang kedua, masuklah. Wahai anakku yang kedua, kulihat hidupmu sudah sangat bahagia dan kau telah menjadi datuk. Terima kasih kau telah memberikanku keturunan yang sangat manis. Terima kasih, Ayahanda. Anakku yang ketiga, masuklah. Anak keempat pun datang dengan memperlihatkan kemahirannya dalam ilmu pencaksilat. Dia adalah Orang Kayu Hitam, seorang lelaki yang gagah berani, kuat dan sakti. Wahai anakku yang ketiga, Orang Kayu Hitam, alangkah sempurnanya keluarga ini jika kau mencari pendamping hidupmu. Pergilah mencari pendamping hidupmu dan berikan aku keturunan seperti kakak-kakakmu. Ayahanda, saya belum ingin menikah. Saya ingin memperluas kerajaan Anda. Ayahanda lebih berharga bagi saya daripada menjadi datuk atau memiliki anak. Wahai anakku Orang Kayu Hitam, janganlah engkau berpikir begitu. Memang memperluas kerajaan ayahandamu sangatlah penting, tetapi mencari pendamping hidupmu jugalah penting, anakku. Baiklah, Ibunda, tapi mencari istri lebih lama dan lebih cepat jangkauannya. Baiklah, Ibunda mengerti. Kemudian masing-masing pergi dan yang tertinggal hanya Orang Kayu Pingai dan Orang Kayu Hitam. Mereka akan membicarakan tentang kerajaan mereka. Wahai kakakku Remping, apakah kerajaan kita akan selalu berada di bawah kerajaan Mataram? Apakah kerajaan kita bisa berdiri tanpa kerajaan licik itu? Wahai adikku, sesungguhnya aku sangat tidak menginginkan itu semua. Karena jika kita tidak melakukan itu semua, mereka akan bersikap sewenang-wenang terhadap rakyat kita. Baiklah kakakku, aku akan menaklukkan kerajaan itu dengan tanganku sendiri. Aku sudah habis kesabaran. Mereka boleh sekarang tertawa, tapi nanti akan kubungkam mulutnya dan tidak dapat berkata lagi. Aku serahkan itu semua kepadamu. Doaku akan selalu memberkatimu. Ketika mereka yang sedang membicarakan perihal kerajaan mereka, istri Orang Kayu Pingai yang tengah mengandung tiba-tiba mengerang kesakitan. Dia meronta-ronta karena merasakan bahwa jabang bayinya akan segera lahir. Aku sangat lelah. Hei Dayang, kipaskan aku. Hei Dayang, mengapa kamu sangat lemot? Tolong kipaskan lebih kencang. Hei Dayang, aku ingin kesejukan, bukan angin tomat. Hei kamu ini, tolong ambilkan aku makan. Orang Kayu Hitam berhasil menggagalkan pengiriman upeti untuk kerajaan Mataram dengan kesaktiannya. Raja Mataram pun murka mendengar berita yang disampaikan oleh sang pati. Raja Mataram bermaksud untuk perang dengan Orang Kayu Hitam. Tanpa sepengetahuannya, Orang Kayu Hitam mengendap-endap masuk ke dalam istananya dengan mendengar pembicaraan Raja Mataram dengan patih yang akan melawannya dengan keris sakti yang bernama Keris Seginjai. Hei, ada apa ini? Kurang gaji kalian? Kalian malah kurang ajar. Maaf Baginda Raja,
Begini, ada seseorang yang telah mengagalkan pengiriman upeti. Kerajaan tersebut berasal dari kerajaan Rangkayo Pingai dari Jambi. Mengapa bisa jebol pertahanan kita? Orang itu sangat sakti, namanya Orang Kayu Hitam, adik dari Rangkayo Pingai. Cepat ambilkan aku seginjai di museum. Baik kerja. Belum sempat terambil Raja Mataram, Orang Kayu Hitam dengan sigap menendang keris itu dan terlempar. Siapa kamu? Berani-beraninya masuk ke istana aku tanpa seizinku. Aku Orang Kayu Hitam. Aku tidak terima bila kerajaanku diinjak oleh kerajaan seperti ini. Kalau begitu maumu, lakai mayatku dulu. Baiklah, kalau itu mau. Lalu terjadilah perkelahian di antara mereka. Lama kemudian peperangan itu dimenangkan oleh Orang Kayu Hitam. Raja Mataram terbunuh oleh kerisnya sendiri lewat tangan Orang Kayu Hitam. Dan keris itu kini menjadi milik sepenuhnya Orang Kayu Hitam. Barang siapa yang memiliki keris seginjai itu, maka kesaktiannya tidak tertandingi lagi di seluruh penjuru negeri, dan ia pun bermaksud untuk pulang membawa kemenangan. Di perjalanannya ia berhenti di sebuah kampung. Ia menemukan sehelai rambut. Rambut itu panjang dan tebal, hitam lagi harum, menandakan pemiliknya adalah seorang wanita yang cantik jelita. Rambut ini harum dan halus. Siapakah gerangan pemilik rambut ini? Ah, pujaan hatiku. Orang Kayu Hitam bermaksud ingin mencari tahu siapa pemilik rambut tersebut dan akan menjadikannya sebagai istri. Permisi, bolehkah saya tahu siapakah pemilik dari rambut ini? Maaf, Anda siapa ya? Sepertinya wajah saudara terlihat sangat asing. Saya hanya singgah sebentar di sini dan saya menemukan rambut ini dan saya ingin mencari tahu siapakah pemilik. Ini rambut ratu kami, namanya Ratu Mayang Mangurai. Iya, dia sangat cantik, rambutnya sangat panjang. Dia adalah ratu yang adil, baik dan bijaksana. Jika diizinkan, bolehkah saya tahu letak kerajaan ratu kalian? Boleh? Belum sempat warga itu menjelaskan, ada 2 orang putri pegawai kerajaan datang menghampiri. Kedua putri itu terkenal dengan sifatnya yang jahil, sombong, dan licik. Ada apa ini? Siapa engkau, wahai pemuda? Nama saya adalah Orang Kayu Hitam dan saya hanya singgah sebentar di kampung ini dan saya menemukan rambut ini. Saya ingin mencari tahu siapakah pemiliknya. Itu kan rambut Ratu Mayang Mangurai. Kenapa engkau mencarinya? Hei, lihatlah, pemuda cukup tampan dan manis. Sepertinya aku menyukainya. Kamu itu jangan sembarangan. Mana tuh dia teroris? Mana ada teroris tampan ini? Dia walaupun sedikit hitam sih. Jika diizinkan, bolehkah saya tahu di mana letak kerajaan ratu kalian? Oh dapat, mari kami antarkan. Suatu pagi Ratu Mayang Mangurai sedang melihat-lihat keadaan dan lingkungan rakyatnya. Wahai rakyat-rakyatku, aku ingin berterima kasih pada kalian karena telah setia dan menjaga ketentraman tanah Temenggung Merah Mato ini dengan amat baik. Wahai ratuku, sudah sepantasnya kami seperti ini. Semua ini karena berkat ratu yang bijaksana memimpin kami. Namun yang mulia, apakah sebaiknya yang mulia mencari pasangan hidup? Di tengah perbincangan antara Ratu Mayang Mangurai dan rakyatnya, Orang Kayu Hitam pun datang. Akhirnya aku menemukanmu, wahai putri cantik dan jelita. Aku telah lama mencari pasangan hidup dan aku menemukan rambutmu yang indah dan halus ini. Wahai Ratu Mayang Mangurai, aku adalah Orang Kayu Hitam. Apakah kau mau menikah denganku? Wahai Rangka Hitam, aku tidak bisa begitu saja menerima pinanganmu itu. Aku mempunyai syarat. Pergilah ke Pulau Jawa dan berikan aku bunga mangurai dari pulau itu dan hadapilah lintangan di sana. Baik, aku akan mencari bunga itu. Orang Kayu Hitam pun pergi mencari bunga yang dimaksud oleh sang Ratu Mayang Mangurai. Dengan berbagai rintangan, akhirnya ia pun mendapatkannya dan pergi menemui Ratu Mayang Mangurai. Wahai Ratu Mayang Mangurai, ku persembahkan ini untuk. Ternyata kau berhasil, wahai Rangka Hitam. Engkau benar-benar gigih. Sesuai janjiku, aku mau menikah denganmu. Orang Kayu Hitam pun menikah dengan Ratu Mayang Mangurai. Orang Kayu Hitam membawa istrinya itu menemui ayahnya dan ibundanya. Ayahanda, ibunda, aku datang kemari membawa pasangan hidup. Akhirnya, apa yang ibunda doakan dan ibunda inginkan terkabulkan. Semoga engkau bahagia, wahai anakku, Orang Kayu Hitam. Wahai anakku yang ketiga, Orang Kayu Hitam, kulihat kau sudah mendapatkan pendamping hidupmu. Dan ayahandamu ini akan memberikan perahu dan 2 ekor angsa ini. Terima kasih Ayahanda. Terima kasih, Ayanda.
Wahai anakku yang ketiga, orang kayu hitam, kulihat hidupmu sudah sangat bahagia, dan kau telah menjadi datu. Dan ayahandamu ini akan memberikan 1 perahu dan 2 ekor angsa ini. Pergilah berlayar ke sungai Batanghari hingga 2 malam. Jika 2 ekor angsa itu berhenti di suatu tempat selama 2 hari, maka di tempat itulah kau dan istrimu akan tinggal. Baik, terima kasih Ayahanda. Aku akan pergi sekarang bersama istriku. Setelah menyusuri sungai Batanghari, kedua angsa tersebut berhenti dan menginap. Maka disitulah sepasang pengantin itu hidup dan beranak pinak. Orang kayu hitam melihat di sekitar sungai Batanghari itu banyak sekali ditumbuhi pohon pinang. Oleh karena itu, orang kayu hitam menamai daerah itu dengan nama Jambe. Dalam bahasa Jawa, Pinang disebut Jambe. Orang kayu hitam mendirikan kerajaan yang secara turun-temurun di kerajaan Jambi dikuasai oleh anak-anak orang kayu hitam. Seluruh rakyat dan kepemimpinannya hidup bahagia. Kami lagi syuting. Aku juga Akhirnya aku menemukanmu. Aku senyum lah. Tidak mungkin aku merengut. Kami biawak serius lah dikit. Kau udah usah ketawa lu. Muka kau dah yang bikin ketawa. Oke. Siapa kamu? Karena percuma saja cinta harus berubah. Mana matamu? Ini matamu. Yang ini mana? Nih siapa? Kamu pernah apa? Sayang, nih baju tidur. Ini si Meme dah nih, si Meme. Ini Berapa kau dikasih? ini warga. Sepi kalian, ya kan? Punya mape kalian. Saya bukan abang mas, muk mas. Oke ngap, muk ngap. Kami sedang muk ngap. Ayo di sini syuting warga. Warganya mana nih?